kehidupan orang Jepang tuh sebenarnya membosankan gitu. Membosankan kayak. Tertata dengan rapi, disiplin, tapi membosankan gitu kan. Oke, balik lagi bareng gua di Sasuga Channel. Kali ini gua bareng Bang. Ya kenalin, nama gua Tirta. Wis. Ya gua pengen ya ini kita masih ngobrol-ngobrol aja, Bang. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai. Nah, ya santai. Ya sebelum masuk ke Jisuse, itu lu kerja enggak? Sebelum jadi siswa, sebenarnya gua tuh karyawan gitu kan. Karyawan, tapi kan kalau di Indonesia tuh bentuknya tuh karyawan kontrak gitu, bukan karyawan tetap. Oh, itu kok karena kontrak lu milih jadi Jisuse atau gimana? Lu maksudnya motivasinya terus gua pengen jadi Jisuse aja nih gitu. Maksudnya gimana? Ya karena kita habis kontrak aja gitu kan. Kalau kita kerja di situ sebagai karyawan tetap sih kita nggak wanti-wanti harus ke Jepang gitu kan, karena pekerjaan kita itu dikontrak. Kalau misalkan kerjanya kita nggak bagus, ya bisa juga karena nggak bagus, bisa juga karena perusahaannya lagi down. Jadi kita waktu yang sudah ditentukan ya Kontraknya habis nggak diperpanjang. harus habis ya, nggak diperpanjang. Jadi terus milih, motivasinya milih Jisuse. Motivasinya ya pertama sih uang, udah pasti ya. Iya, uang. Motivasinya yang pertama uang. Kedua, kenapa sih kita bisa berangkat ke Jepang gitu kan, bisa memilih untuk kerja di Jepang? Karena cari kerja di Indonesia tuh ya emang sekarang ini kan makin sempit gitu kan. Lowongan kerja sempit, untuk mencari kerjanya membludak banyak gitu kan. Jadi ada persyaratan yang harus kita penuhi. Yang paling gimana ya? Persyaratan yang paling menokok lah ya, yang nggak bisa gua lakuin itu pastinya usia. Emang udah mau tanah. Karena biasanya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu ya maksimal banget 25 ke bawah lah. Kita kan terlalu lama di perusahaan kontrak gitu kan. 2 tahun di kontrak tanpa terasa umur kita makin bertambah. Nah di situ udah over lah gitu kan. Udah. Ya, tapi pengalamannya banyak, tapi karena umurnya ya. Jadi itu alasannya kenapa gua berangkat ke Jepang. Nah, tapi gua masih muda juga. Bisa kayaknya. Ya gua 7 kali, bro. Gua 7 kali di perusahaan Indonesia nggak masuk semua. Dan perbedaannya ada nggak? Kan lu di perusahaan Jepang juga, di pabrik juga. Terus ke sini kerja di pabrik juga kan? Iya. Kerja di pabrik juga. Perbedaannya ada nggak perbedaan yang ya misalnya teknologi kerja gitu? Teknologi lu bidangnya sama nggak sih saya yang dulu sama yang sekarang? Kalau untuk teknologi sih kurang lebih sama ya. Soalnya kan gua kan dulu kerja di perusahaan Jepang juga kan. Walaupun ada di Indonesia, tapi dia karena perusahaan Jepang, jadi teknologi yang dibawa tuh ya sudah pasti gitu kan. Udah pasti dari Ini pasti teknologi dari Jepang gitu kan. Kalau untuk teknologi sih sama menurut gua. Nah, Peraturannya sama, hampir sama. Cuma yang jadi perbedaan mungkin masalah keselamatan kerja, mungkin kalau di sini lebih ditekankan lagi gitu kan ya. Kalau di sana kan walaupun peraturannya peraturan Jepang, tapi kan menjalankan orang Indonesia gitu kan. Itu yang jadi perbedaan itu. Peraturan sama tapi yang menjalankan orang Jepang sama orang Indonesia itu beda. Gitu. Karakter gitu kan. Beda karakter. Beda karakter. Jadi intinya sama aja. Intinya sama aja. Jepang sama di Indonesia. Cuman kalau di Jepang lebih ditekankan lagi. Keselamatan kerja penting. Sini orangnya dikit, mungkin di Indonesia banyak. Partai satu ganti. Iya. Gitu kalau untuk masalah perbedaan itu. Peraturan. Nah, jam kerjanya? Kalau untuk jam kerja sendiri ya beda juga. Kalau di Indonesia itu hampir sebagian besar perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu menerapkan sistem kerja 3 shift. 3 shift. Jadi 8 jam shift pagi, 8 jam shift pertengahan malam gitu kan. Dan 8 jam lagi shift malam gitu. Kerja malam. Ya perbedaan di jam kerja itu ya lemburnya. Di sini lemburnya kan. Kalau di sini lembur kan wajib. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia kan enggak.
nggak wajib ya. Nah sekarang gajinya kan kesini motivasinya duit kan. Duit pasti Gajinya terimailah. gajinya pasti beda kan. Beda sih. Beda emang. Di sini lebih banyak. Tapi untuk kebutuhan hidup di sini juga tinggi kan. Ya, Paling tidak ya kita sedikit banyaknya bisa ngirim lah ke rumah gitu. ya berarti sama aja kan gitu. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja gitu. Karena kebutuhan di sini juga tinggi. Kebutuhan hidup di sini. Sesuai nggak sama ekspektasi di sini? Ya kalau untuk sesuai nggak sesuainya sebenarnya lebih banyak plusnya sih. Lebih banyak plusnya? Lebih banyak plusnya. Nggak sesuai tapi ke plusnya gitu? Nggak sesuai tapi lebih banyak plusnya gitu. Oh nggak sesuai tapi lebih baik. Lebih dari ekspektasi berarti? Lebih dari ekspektasi. Karena ekspektasi kita waktu di Indonesia kan perusahaan yang biasa aja gitu kan. Dengan gaji sekitaran segini. Kemudian cara kerjanya mungkin berat gitu kan. Karena kita tahu Jepang negara yang gila kerja gitu. Tapi ekspektasi di sini setelah sampai sini, setelah bekerja gitu kan 1 bulan 2 bulan kita mulai terbiasa, kita mulai bisa membaca situasi. Ternyata ya lebih dari apa yang diharapkan gitu kan. Pertama dari gaji gitu kan, tunjangan-tunjangan yang sebelumnya di Indonesia tidak diterangkan gitu kan. Tapi di sini kita mendapatkan apa yang sebenarnya nggak kita harapkan gitu kan. Sesuai ekspektasi ya lebih lah. Tadi kan ekspektasi masalah gaji kan ya, lebih dari apa yang kita harapkan gitu kan. Terus kalau masalah ekspektasi pekerjaan ya, di Indonesia kan kita berpikir wah kerja di Jepang gitu kan pasti bakal berat gitu kan. Pasti bakal berat. Ya ternyata ekspektasinya ya mudah-mudah aja sih gitu kan, biasa-biasa aja. Karena dari awal juga kan gue kan di perusahaan sebelumnya kan emang bagian machining terus kan. Di Honda machining, di Aichi Kiki juga machining gitu kan. Jadi pas kita di Indonesia kan kita udah tahu kita bakal ditempatkan di machining gitu kan. Walaupun perusahaan alat berat tapi kita ditempatkan di machining. Jadi gue udah bisa membaca gitu kan. Walaupun alat berat tetap kita kerja di machining. Machining di bagian mesin ya. Bagian mesin. Jadi kan gue udah tahu kan sebelumnya machining itu seperti apa. Dia cuman ya pembentukan alat-alat mesin aja gitu kan. Pembentukan aja bukan komponen aja, bukan perakitan gitu. Jadi sebelumnya udah tahu bakal di sini tuh ya kerjanya sama sih kayak di Indonesia gitu kan. Machining gitu, enggak berat-berat amat gitu. Itu kan udah 2 tekan yang kita bahas ya. Perbedaan apa ekspektasi tentang gaji, ekspektasi tentang pekerjaan. Yang ketiga tuh ekspektasi tentang suasana atau lingkungan di sini. Lingkungan. Nah kalau itu ekspektasinya bukannya plus malah minus. Gimana ekspektasinya dulu gimana? Ekspektasi di Jepang tuh sebenarnya sebelum berangkat ke sini tuh ekspektasinya tuh gimana ya? Di Jepang tuh sama kayak Indonesia gitu kan. Rame. Kalau kita keluar pagi ada ibu-ibu lagi ngegosip di depan rumah atau kayak gimana gitu. Ternyata setelah tiba di sini ya kehidupan orang Jepang tuh sebenarnya membosankan gitu. Membosankan kayak tertata dengan rapi, disiplin, tapi membosankan gitu kan. Nggak kayak kita gitu. Kalau di kita kan orang Indonesia kebanyakan kehidupannya tuh tanpa aturan, berantakan, tapi asik. Makanya pas sampai di sini tuh kita coba jalan-jalan kan keluar rumah. Ya jangan kan ada orang ngegosip gitu kan. Ada orang yang sekedar berjemur aja nggak ada kayak di rumah. Dia tuh orang Jepang tuh kalau udah pulang kerja ya udah masuk ke rumah, keluar lagi dia kalau nggak ke supermarket belanja gitu. Dia cuma kerja gitu kan. Kalau keluar rumah tuh cuma gitu-gitu aja sih. Selebihnya dia lebih banyak di dalam rumah. Itu aja. Bahkan ya tetangga sebelah aja kita nggak tahu dia siapa gitu kan. Saking membosankannya. Orangnya bentuknya seperti apa gitu kan, namanya siapa, terus orang mana kita nggak tahu. Itu sih. Padahal pengen ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya, untuk memperlancar bahasa Jepang kita kan kita pengen ngobrol nih gimana sih kan ya. Ekspektasi tentang bahasa Jepang. Kalau ekspektasi tentang bahasa sih sebenarnya pas gitu ya. Pas dengan apa yang dipikirkan sebelum berangkat ke sini. Jadi sebelum berangkat ke sini kan mikirnya tuh bahasa tuh paling penting gitu kan. Sebelum kita berangkat ke sini tuh bahasa paling penting. Ternyata pas nyampe di sini ya memang benar nyatanya bahasa tuh paling penting gitu kan. Kalau gue enggak, gue sering sih dengar dari orang-orang yang bukan guru, dari orang-orang yang pernah ke Jepang atau yang nanti mau ke Jepang itu
bahasa tuh nggak penting bro, itu kan bahasa tuh nggak penting karena yang ngomong banyak. Gua pikir juga nggak penting, nanti bisa sendiri di sono. Nah tambah lagi gua nggak bisa bahasa Jepang, berangkat bro gua. Berarti emang bahasa nggak penting ini gua. Nekat aja gitu ya. Nekat. Berarti gua di sana bisa. Gimana di sana aja. Orang yang ke Arab juga bisa di sana Bisa gitu. di sana, gua pikirannya seperti itu. Pas kesini ini ngomong apa gitu, gua nggak ngerti. Nah gua waktu di situ gua baru berpikir gua gimana pengen ngerti, ngobrol aja nggak bisa. Gua kalau gue pengen bisa bahasa Jepang tanpa belajar. Iya. Tapi kosakatanya nggak tahu, gua mau ngomong apa kosakatanya nggak tahu. Nggak jadi sebuah obrolan kan, nggak bisa ngomong bahasanya mau meningkat dari mana kalau nggak belajar. Iya. Nah dari itu gue baru belajar bro. Karena bahasa itu ya emang penting. Penting sih. Soalnya kan karakter orang Jepang tuh dia bukan tipe pengajar ya, dia tipe pekerja. Soal bahasa dari dulu emang lu paling pintar bro di kelas. Iya dong. Oh iya, sampai lu dikasih buku N3 sama salah satu sensei yang cantik. Salah satu sensei yang cantik. Bisa disebut? Enggak, jangan bro, jangan. Takutnya gua takut bro, ini gua yang kena gua bro. Jangan sebut namanya. Dia kalau lihat nanti juga paham siapa. Jangan disebut namanya. Ya emang sih waktu gua sebelum berangkat ke sini kan kita pendidikan di Lembang. Jadi mungkin karena bukan kata gue ya, mungkin menurut sensei gue paling pintar, jadi sudah waktunya nih Tirta ini naik ke tahap selanjutnya. Tapi karena waktunya mepet, jadi guru itu ngasih buku ke gua, buku untuk level selanjutnya gitu. Nah itu beneran tentang itu doang enggak? Itu doang. Enggak, ya lu emang yang paling pinter ya kan maksudnya di kelas, tapi gak cuma lu yang pinter, yang lain juga nggak dikasih buku. Nah udah itu nggak penting. Itu nggak penting ya, maksudnya intinya tadi yang bener itu lu dikasih buku untuk tahap selanjutnya. Bukunya N3 gitu. Nah ini setahun di sini lu dapat sertifikat N3 belum? Belum sih. Macem mana ini? Gak bisa dong. Kenapa belum? Ini udah setahun bro. Jadi kalau untuk dapetin N3 kita kan harus mengikuti ujian gitu kan. Dan ujian di Jepang tuh atau seluruh dunia biasanya diadakan 1 tahun tuh 2 kali, bulan 6 dan bulan 12. Bulan 7 sama bulan 12. Nah, bulan 7 dan bulan 12. Nah, kita kan udah setahun nih di sini nih. Kenapa sih belum dapat N3? Sebenarnya bukan yang nggak lulus gitu kan. Terus bukan yang nggak lulus. Pertama kali datang ke sini kita kan punya kita di sini kan ada perusahaan yang nanggung selain perusahaan yang tempat kita kerja, Kumiai lah dari bawahnya gitu kan. Nah kita kan kalau mau daftar di LPT itu untuk ujian Norikushikeng itu kan, untuk mendapatkan N3, sertifikat N3 itu kita harus mengikuti ujian itu melalui perusahaan penanggung jawab kita gitu kan. Nah waktu itu emang udah daftar sih, udah hari hanya perusahaan tersebut ngasih info ke kita bahwa tesnya dibatalkan. Tesnya dibatalkan. Kenapa? Karena pihak Kumiai kita gitu kan, perusahaan penanggung jawab kita itu lupa mentransfer uangnya ke pihak negara, pihak penyelenggara ujian. Sebenarnya kita udah bayar, udah daftar ke perusahaan penanggung jawab kita, tapi perusahaan penanggung jawab kita itu nggak tahu gimana gitu, lupa membayarkan ke pihak penyelenggara tes. Jadi untuk 6 bulan pertama kita nggak bisa mengikuti. Bulan 12 nggak bisa mengikuti. Mungkin tahun ini kita ya semoga nggak gagal gitu kan. Bukan gagal dalam arti kita nggak lulus tes, maksudnya sekarang kan lagi ada virus gitu kan. Dan mungkin gagal lagi ujiannya, karena sekarang kan ada virus corona gitu kan, jadi nggak boleh ada perkumpulan atau apapun, event apapun atau ujian apapun. Kayaknya sih ujian bahasa Jepang sekarang
kemungkinan diundur lagi. Bagi yang Setahun lebih berarti, setahun setengah gitu. Ya, gua sih alhamdulillah. Gua Ngambil N berapa? N4. Pas. Ya beda bro, level lu sama gua beda dong. Sama tidak. Maksimal pengennya N berapa? N2. Maksimal N2 lah. N2 maksimal, bukan maksimal, minimal pulang itu rencananya pengen bawa N2, Minimal N3, minimal N3. maksimal N2. Soalnya kalau N1 nggak bakal kekejar. Nggak bakal kekejar kayak. Nggak bakal Soalnya kan kekejar. kita bukan sekolah di sini, kita kan kerja. Tambah kalau pengen N1 kita harus banyak belajar gitu kan. Sedangkan waktu kita terbatas untuk kerja. Gua juga pengennya N2 tapi belajar aja. Gua bukannya nggak mau belajar, gua tuh pusing belajar kanji. 5 gua pelajarin, besoknya gua 5 gua pelajarin ingat. Besok gua tambah lagi 5 gua pelajarin yang kemarin lupa. 10 gua pelajarin yang kemarin sama yang hari ini. Gitu, lupa lagi. Gitu jadi gua malas gua. Gua nanti ya sebisanya aja. Sebenarnya kalau untuk kenapa sih gue seneng kanji gitu kan, ada alasan tertentu sih. Pertama keren gitu kan. Keren, iya. Tulisannya keren. Kalau kita nulis pakai kanji itu keren. Dan untuk kedua bahasa Jepang kan ada kotoba, ada kanji gitu kan. Gimana cara menguasai dua-duanya itu? Ibarat kata pepatah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Kalau kita belajar kanji, otomatis kita belajar kotoba juga. Benar nggak? Iya kan? Kalau kita sering nulis kanji, kotobanya juga udah pasti tahu. Tapi kalau kita menghafal kotoba, belum tentu kita tahu kanji apa. Itu sih kenapa gue senang kanji. Instan aja. Instan aja. Secara instan. Walaupun butuh butuh waktu lah, butuh pemikiran yang harus lebih ekstra lagi gitu kan. Butuh daya ingat yang lebih keras lagi. Nah harusnya gue juga gitu Imam. Harusnya nah ini untuk pesan yang calon-calon Jisuse itu yang buat nanti yang mau berangkat ke sini yang masih pendidikan misalnya ya, tolong belajar dari kanji. Kanji di sini penting Imam. Bahasa di sini emang penting bro. Penting. Karena kalau nggak bisa bahasa secara kerjaan sama kehidupan itu juga sulit. Berantakan. Lu mau belajar kerja panggil penerjemah. Nah, bahasa itu penting di sini meskipun punya pengalaman kerja di Indonesia juga namanya di sini di Jepang bahasa itu penting. Iya. Pentingnya bahasa untuk kehidupan. Terima kasih banyak informasinya yang bisa diambil oleh teman-teman yang ada di Indonesia yang mau jadi Jisuse. Ada pesan-pesan Belajar yang rajin aja. belajar bahasa Belajar kanji gitu. Jangan Di sini semuanya tulisannya kanji semua. Itu aja sih.